Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan nge-review ya. Ini adalah pengaman keyboard. Dalam bahasa Inggris itu keyboard protector. Ini saya menyempelekan ya. Di sini sudah waterproof ya, teman-teman. Waterproof. Terus di sini durable, yang artinya ya mudah ya untuk cara pemakaiannya seperti karet. Ini harganya murah, berapa bang? Nah, kita nanti akan mengulasnya ya. Kurang dari 20.000 lah teman-teman, sekitar 11.000 ada. Nah, apakah ini cocok bang untuk di Asus Tab Gaming? Aduh, saya juga penasaran, ini harusnya buat di netbook ya, gambar aja ada netbooks, tapi ini ada yang universal, ada yang khusus Asus Tab. Kalau khusus Asus Tab saya itu dulu beli nggak ada perekatnya ya, jadi nggak ada perekatnya. Kalau ini katanya ada perekatnya seperti itu. Nah, ini keyboardnya nempel nih, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini nempel ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini besar keyboard sama Asus Tab ya, besar Asus Tab. Ini saya coba-coba aja beli. Teman-teman jangan menyepelekan yaitu debu ya yang terdapat di dalam laptop, apalagi laptop gaming kalian kan itu butuh kipas ya. Kita perdekat dulu laptop saya karena ini ruangan kamar debu sekali. Nih, teman-teman ya lihat. Ini debu banget. Waduh, ini kalau masuk lumayan kotor nih. Cara membersihkannya bagaimana? Kalau saya memakai kipas ya, bisa pakai kipas, bisa pakai penyedot, itu lebih bagus. Kita coba akan hair dryer ya. Nah, di sini saya memakai hair dryer murah ya, seperti ini. Nah, ini layar keyboard itu kena debu teman-teman. Kalau kita memberi pengaman layar ya seperti ini mahal, lumayan mahal. Nah, saya coba bersihkan seperti ini. Coba kita perdekat lagi, apakah debunya masih ada ya. Nah, ternyata masih ada ya, teman-teman bisa lihat di sini tuh. Ini ya, debu-debu ini kalau ditinggalkan selama berbulan-bulan bisa masuk ke dalam keyboard teman-teman. Dan suhu si idle laptop kalian itu berapa? Kalau misalkan di bawah 60 itu aman. Cara ngeceknya bagaimana bang? Nanti kita akan pasang keyboard yang tadi ya, apakah cocok atau enggak gitu ya, karena ini universal. Saya membuka Armoury Crate di sini sengaja saya buka. Kenapa bang? Untuk ngecek ya suhunya. Saya ini tidak buka apa-apa, cuman buka YouTube aja teman-teman. Cuma buka browser Opera ya. Teman-teman bisa lihat 36 derajat ya. Nah, 35 derajat ini dalam keadaan idle. Ini suhunya kok bisa kecil bang? Ya saya suhunya kecil memakai ini ya, laptop Memo. Kita padamin aja si memonya, jadi suhu idle asli saya berapa, seperti itu ya. Dulu ini baru sekitar 1 tahun, idle-nya sekitar 40 derajat kurang lah ada. Nah 33 ya, anggap aja 40 derajat aman ya. Terus bang, bagaimana bang cara merawatnya? Ya jangan terkena debu. Seperti itu ya. Kalau mau laptop gaming ya pakai Memo cooling pad seperti ini ya. Tinggal nyalakan aja RPM-nya kalau nggak mau berisik yang 20.000. Kalau pemakaian sehari-hari. Kita coba akan tempel apakah cocok atau tidak ya untuk di keyboardnya. Kalau bisa kalian bersihkannya itu pakai busa ya, seperti ini. Pakai busa. Nah, karena takutnya debunya masuk. Ini si keyboard universalnya protektor ya. Nah, dibuka seperti ini. Set. Ya, ini kayak karet. Nah, panjang seperti apa? Ini kena debu nggak apa-apa sih. Cuman kalau saran saya jangan kena ya. Biar nanti bersih. Di sini kan ada lapisan ya, ini yang lunak, ini yang nempel. Yang nempelnya di bawah, teman-teman. Kita pasang seperti ini. Waduh, cocok, alhamdulillah. Cocok, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini karena sifatnya universal. Ya. Pas banget. Aduh, mantap. Ini pas banget di Asus Tab Gaming, teman-teman. Saya itu
jadi kaget, ini harganya mulai harga 10.000 asli. Nah, ini dari presisi, ini ada colokan mouse, ini dari presisi sebelah kiri, itu pas banget. Ini dari tombol CTRL, ini dari tombol sound, terus dari tombol power, mungkin power aja ya, seperti itu. Nah, lihat dari atas seperti ini. Nah, jadi ini bisa dilengketkan ya. Ini bakal lengket terkat gitu. Kalau kita tekan-tekan seperti ini, lengket sedikit lah. Nah, jadi keyboardnya aman teman-teman buat ngetik ya, seperti itu. Karena saya tiap hari nggak pakai ini, debunya hasil masuk tiap hari itu ada debu, beberapa biji masuk, kalau dikumpulin itu bakalan menjadi debu di dalam ya. Apalagi kalau pan kalian itu ada 2, kalau Asus Tab Gaming kan ada 2 nih, berarti si pannya itu lebih kotor karena ada 2 pemutaran seperti itu. Terus kalau ini bang, saya pakai pakai kipas ya, nggak apa-apa pakai kipas ya, karena ini meniup dari tengah ke pinggir baru ke atas, jadi aman seperti itu. Kipasnya juga harus bersih ya. Nah, ini kipasnya saya bersihkan tiap hari nih, tuh bersih banget ya teman-teman. Nah, ini reviewnya ya untuk laptop di Asus ini lumayan lah. Kalau misalkan sering copot-copot gini ya, lumayan pemakaian tiap hari ini bisa kalian pakai seperti itu ya. Nah, kalau kita nyalakan kipasnya di sini sampai 2400 fpm, ini akan tertiup teman-teman, karena ada ada angin. Tuh, kalian bisa lihat ya, karena ada angin dari bawah keyboardnya ke atas. Itu dari si memonya. Kalau kita pademin, nah kalau laptop gaming nggak pakai kipas, waduh panas, itu laptop cepet rusak. Nah, ini kalau nggak ada angin diam aja seperti ini ya teman-teman. Oke, ini reviewnya lengkapnya ya, lumayan lah, di harga 10.000 bisa mengamankan dari si laptopnya. Kalau ngetik gini main game nggak copot si keyboardnya ya, karena ini kesan. Nah, tuh teman-teman bisa lihat, digeser-geser pun enggak ya, masa main game sambil geser-geser ya, paling tombol aja ya, seperti itu. Oke, selamat mencoba teman-teman, biar laptop kalian awet pakai cooling pad, biar settingan grafiknya kalian low kan ya, yaitu settingan dari si Almori Crate-nya. Ini adalah Almori Crate-nya, saya setting window ataupun setting silent. Kalian bisa lihat suhu idle-nya 40 kurang ya, 40 kurang derajat, seperti itu. Itu aman banget teman-teman. Saya belum repasta ini laptopnya selama 1 tahun. Wah, kok bisa bang seperti itu ya? Ya karena saya memakai ini tiap hari kalau main game. Kita coba main game kalau main PUBG Mobile ya teman-teman. Nah, kita langsung tes aja sih itu, karena panas itu nomor 1 ya. Si laptop cepat rusak itu akibat suhu yang sangat tinggi teman-teman. Nah, catatan lagi, saya pasang SSD ini di slot 2 biar tidak menumpuk dari si komponen WiFi ya. Di sini ada komponen WiFi-nya. WiFi-nya apakah suka error, Bang? Alhamdulillah saya normal ya, belum pernah dicopot ya si WiFi-nya di dalamnya. Komponen si dongle-nya ya, kalau dibilang seperti itu. Jadi saya nggak beli dongle, karena saya pasang slot SSD di slot 2. Katanya kalau di slot 1 itu bisa menyebabkan panas ke si WiFi-nya karena ketumpuk kalau di slot 1, ada bilang seperti itu. Makanya saya pasang di slot 2. Ada cara tutorial pasangnya di deskripsi, silakan. Saya pasang sendiri SSD-nya yaitu di slot 2 menggunakan SSD Samsung 890 Pro yang 1 TB dan plus heatsink. Heatsink ini biar tidak panas si SSD-nya, dan ternyata heatsink ini pas ya, tidak mengganggu si laptopnya. Bahkan tutupnya ini ya rapat semua ya, nggak terangkat, nggak ketebalan seperti itu. Oke, PUBG Mobile sudah mulai terbuka ya. Nah, ini aman lah, kalau pakai kipas ini agak keangkat-angkat dikit nggak apa-apa ya. Yang penting kita mainnya itu kalem buat main game dan aman dari debu. Kalau mau beli yang ininya juga ada teman-teman di deskripsi, silahkan kalian cek. Lihat nih,
Nah, di garis-garis ini bakal banyak debu. Ini juga bisa ada yang seperti ini ya, yes. Harganya mulai di 10.000. Kalau beli yang 24.000 itu juga ada ya. Tapi itu saya nggak cocok, sering copot. Kalau ini alhamdulillah nggak copot. Nah, itu kekurangan kelebihannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.